Ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Mohon maaf, pelajaran hari ini saya adakan malam hari karena saya sibuk sejak pagi yang ngurusi akreditasi sekolah. Oke, Pak, tadinya gambar Pak. Enggak ini. Jadi ketemu lagi dengan saya hari ini pada mata pelajaran sejarah ya 11-12. Oke, hari ini kita akan belajar tentang disintegrasi negara-negara di dunia pasca Perang Dingin. Sebelumnya untuk teman-teman pada ingat ya, untuk minggu lalu itu belajar tentang apa? Enggak, Pak. Sejarah apa? Sejarah Romawi, Pak. Baru minggu lalu udah lupa semua ini. Sejarah Singosari. Nah, salah. Jadi kita lanjut aja ya karena teman-teman dapat ada lupa. Jadi untuk hari ini kita belajar tentang latar belakang perpecahan negara Cekoslovakia. Nah, pada materi ini kita akan mempelajari yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua ada proses keruntuhan negara Cekoslovakia, dan yang ketiga itu dampak penyatuan negara Cekoslovakia. Oke, latar belakang dari perpecahan negara Cekoslovakia sendiri itu yang pertama ada perbedaan antar etnik yang berkuasa. Jadi pemerintahan Cekoslovakia itu terdiri dari dua etnik yang memiliki perbedaan karakter yang cukup mencolok. Yang pertama itu etnik Ceko memiliki kesadaran politis yang tinggi dan menguasai perekonomian negara, sedangkan etnik Slovakia sendiri di bawah keturunan Hungaria memiliki pengaruh di bawah etnik Ceko. Nah, latar belakang yang kedua itu adanya penghapusan unsur komunisme di negara Cekoslovakia. Yang pertama, Perdana Menteri Karel Urbanek menghapus kekuasaan Partai Komunis. Selain itu juga mengganti nama negara Republik Sosialis Cekoslovakia menjadi Negara Republik Cekoslovakia. Yang ketiga itu ada keinginan desentralisasi negara Cekoslovakia. Jadi pada tahun 1989 Slovakia menginginkan desentralisasi pemerintahan Cekoslovakia, namun ditolak pemerintahan Ceko. Sedangkan Ceko sendiri menginginkan Praha, yang sekarang itu adalah ibu kota dari Ceko, menjadi pusat pemerintahan. Perbedaan pendapat tersebut karena sentimen etnis dan nasionalisme tiap etnis. Oke, itu proses perpecahan Cekoslovakia. Yang pertama ada perbedaan pendapat di parlemen. Jadi perbedaan dan pendapat yang terjadi sejak tahun 1989 mendorong parlemen Cekoslovakia mengambil keputusan parlemen memutuskan pemecahan wilayah antara Ceko dan Slovakia berlangsung secara damai. Yang B itu ada munculnya revolusi Velvet atau yang lebih dikenal sebagai revolusi Blue pada 17 November sampai 29 Desember 1989. Jadi kesepakatan pemisahan wilayah secara damai dikenal sebagai revolusi Velvet atau revolusi Blue ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bukti-bukti wilayah oleh kedua belah pihak kepada konstitusi Federasi Cekoslovakia. Oke, ini adalah perpecahan wilayahnya. Sebelumnya ini adalah wilayah Cekoslovakia dan berpecah menjadi
Republik Ceko dan Slovakia. Jadi pemisahan kedua negara ini berdasarkan UU nomor 542. Slovakia resmi menjadi Ceko dan Republik Slovakia pada tahun 1962. Oke, dampak dari perpecahan Cekoslovakia sendiri, yang pertama itu status kewarganegaraan. Jadi pada awal perpecahan ini, warga negara Ceko dan Slovakia memiliki kewarganegaraan ganda. Jadi penduduk kedua negara itu diperbolehkan masuk dan bekerja di masing-masing negara dengan menggunakan paspor. Oke, untuk yang kedua itu pembagiannya ya. Jadi wilayah kekuasaan antara Ceko dan Slovakia meliputi pembagian aset negara. Rasio pembagian tersebut didasarkan pada perkiraan rasio popularitas antara Ceko dan Slovakia. Biasa. Oke, materi kita sampai ini ada pertanyaan enggak? Pertanyaan materi tadi. Kalau nggak ada, saya berikan soal kepada teman-teman. Nanti dikerjakan ya, hari ini selesai. Langsung dikumpulkan. Jadi ini ada kira-kira boleh saya? Bisa ya, biasa. Ini saya bagikan satu-satu ya. Jadi Pak. Dikerjakan dengan baik. Oh, udah Pak. Kita itu kayaknya kita akan sejarah, kan tadi kita belajar tentang sejarah, itu kan juga sejarah mudah kok. Soalnya sih dia untuk soalnya Suruh ngapain Pak? kan ada senja itu soalnya. Oke. Gimana sudah selesai semua? Belum. Saya mencoba belum. Baru ada tanya tabai 2 menit ya untuk menjawab soalnya. Ini nomor 5. Baik teman-teman, segera dikumpulkan ya karena waktunya sudah selesai. Pak, saya belum masuk Pak. Kalau untuk ASCII ekstra time ya buat PR. Tapi udah kirim sama dari Pak. Jangan Pak. Wah, kalian boleh kemana Pak? Di bawah masuk ya. Untuk Widi maju sini ya. Ini dari ini kan nomor 4 ini enggak tinggi. Sebetulnya kalau besok Kalau sebetulnya ya tingkat gerakannya kalau dibaca ya. siapa? Jadi apa itu? Cara lagi lain tadi dengan begini ya. Iya Pak. Ya, silakan. Oke, makasih Pak. Saya gimana? Karena masa kita belum selesai ya, silakan belak-belak untuk.
Jadi saya lihat ini jawabannya cukup memuaskan ya, sangat excited untuk teman-teman menjawabnya. Namun mungkin pelajaran kita sampai sini saja karena Bapak masih sibuk ya, harus mengajar di kelas lainnya lagi. Mungkin saya akhiri ya, cukup di sini saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.